Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau hukum perkembangan peserta didik. Bagian A, prinsip-prinsip atau hukum perkembangan. Ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, perkembangan fungsi-fungsi jasmania dan fungsi-fungsi rohania berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Prinsip ini sering disebut sebagai hukum kesatuan organis atau fungsional. Yang kedua, setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Prinsip ini mengandung maksud bahwa perkembangan antara sejumlah anak tidaklah sama, belum tentu sama pula tingkat perkembangan yang dicapainya pada suatu saat tertentu, baik pola perkembangan seluruhnya maupun dalam aspek tertentu dari perkembangan itu. Dan yang ketiga, perkembangan seorang individu, baik keseluruhan maupun setiap aspeknya, kelangsungan tidak konstan melainkan berirama. Ini berarti bahwa proses perkembangan itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang juga lambat, atau mungkin berarti untuk beberapa waktu. Dan yang keempat, proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap aspek perkembangan kelangsungan mengikuti aturan yang relatif tetap, sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Yang kelima, proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Dengan prinsip ini berarti apa yang sudah dicapai pada saat-saat yang lalu merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian-bagian sebelumnya. Dan yang keenam, antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling berkolerasi secara bermakna. Dengan prinsip ini dapat dicontohkan bahwa perkembangan kesanggupan berjalan akan berkolerasi dengan perkembangan dan pertumbuhan otot-otot, syaraf-syaraf, tulang kaki, dan sebagainya. Yang ketujuh, perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat umum menuju pola-pola yang bersifat khusus. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa perkembangan bermula dari globalitas yang dengan melalui proses beransur-ansur semakin muncul perincian-perincian yang semakin beraneka ragam. Dengan kata lain, perkembangan ini Syamsuddin juga mengemukakan ada beberapa hukum perkembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan, lingkungan, dan kematangan. Yang kedua, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap atau progresif dan sistematik. Yang ketiga, bagian-bagian dari fungsi-fungsi organisme mempunyai garis perkembangan dan tingkat kematangan masing-masing. Yang keempat, terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan antara individual dan kelompok tertentu menurut latar belakang, jenis, geografi, dan kultural. Dan yang kelima, proses perkembangan itu pada taraf awal lebih bersifat diferensiasi dan pada akhirnya lebih bersifat integrasi antara bagian dan fungsi organisme. Yang keenam, dalam batas-batas masa peka, perkembangan atau pertumbuhan dapat dipercepat atau diperlambat oleh kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, laju perkembangan anak berlangsung lebih cepat pada periode kanak-kanak daripada periode-periode berikutnya. Dari uraian di atas atau yang saya sebutkan barusan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan itu memiliki prinsip-prinsip atau hukum yang menggambarkan secara umum prinsip-prinsip hukum perkembangan di atas atau yang saya sebutkan barusan sejalan dengan pendapat dengan Kasiram.
yang menyatakan bahwa pada garis besarnya peristiwa perkembangan itu mengikuti prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan itu mengikuti pola-pola tertentu dan berlangsung secara teratur. Yang kedua, perkembangan itu selalu menuju ke diferensiasi dan integrasi. Dari gerakan yang bersifat massal berkembang menjadi gerakan-gerakan khusus dan terjadi koordinasi dan integrasi antara organ yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung secara beransur-ansur, secara teratur dan terus-menerus. Yang keempat, suatu tingkat perkembangan dipengaruhi oleh sifat perkembangan sebelumnya. Yang kelima, perkembangan adalah hasil dari peristiwa maturation, readiness, dan learning. Yang keenam, perkembangan itu antara satu anak berbeda dengan anak yang lain, baik dalam perkembangan masing-masing organ atau aspek kejiwaannya maupun cepat lambatnya perkembangan tersebut. Selain dari beberapa prinsip-prinsip hukum perkembangan di atas, kan secara umum bahwa perkembangan itu pastinya senantiasa mengalami seluruh poin-poin yang ada di dalam prinsip-prinsip atau hukum tersebut. Prinsip-prinsip hukum itu secara umum menggambarkan bahwa proses perkembangan itu terjadi secara teratur, sistematik, bertahap, dan tidak terjadi secara tiba-tiba, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Kemudian dijelaskan juga dalam prinsip-prinsip perkembangan, peserta didik bahwa setiap individu mengalami perkembangan yang berbeda dengan individu lainnya dan terjadi secara diferensiasi dan integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilma Insani, perwakilan dari kelompok 2, ruangan 2, semester 4, PAUD, yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Jadi langsung saja, yang sempat saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu hubungan antara belajar dan perkembangan. Winkel pada tahun 2005 menyimpulkan bahwa kaitan antara belajar dan perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar melandasi sebagian besar dari perkembangan yang sebagian besar meliputi perkembangan psikis atau mental. Dalam berbagai aspeknya, sebagian kecil yaitu aspek pertumbuhan yang tidak bergantung pada usaha belajar walaupun meletakkan dasar bagi perkembangan psikis atau mental. Kemudian, yang kedua, adanya tahap perkembangan tertentu berpengaruh terhadap apa yang dapat dipelajari dan dengan cara bagaimana harus dipelajari. Misalnya, anak sebelum berusia 6 tahun biasanya dapat belajar berbicara 2 bahasa sekaligus dan belajar secara spontan dari lingkungannya yang mengajak dia berbicara 2 bahasa itu. Selanjutnya, bahasa belajar semacam itu makin lama semakin sulit, sehingga pada umur 12 tahun ke atas, anak harus belajar secara formal kalau ingin belajar berbicara dalam bahasa yang masih asing baginya. Meskipun belajar dengan rajin di sekolah, namun logatnya dalam berbicara asing itu sering berbeda dengan orang yang berbicara dalam bahasa itu sejak masih belia. Belajar dan perkembangan merupakan 2 hal yang saling berkaitan satu sama lain, dan masing-masing memiliki fungsi yang saling mendukung. Belajar dalam aspek perkembangan berarti usaha yang dilakukan untuk mencapai tahapan-tahapan menuju arah kematangan dalam perkembangan seseorang individu. Sementara perkembangan dalam aspek belajar merupakan proses berlangsungnya perubahan-perubahan dalam diri seseorang yang membawa penyempurnaan dalam kepribadiannya untuk menjadi manusia yang insan kamil. Jadi, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman sekelompok kami. Dan untuk saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bagian B, prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Perkembangan individu berlangsung sepanjang hayat, dimulai sejak masa pertemuan sel ayah dengan ibu atau masa konsepsi dan berakhir pada saat kematian. Dalam perkembangan individu dikenal prinsip-prinsip perkembangan, yaitu 1. Perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. 2. Setiap individu memiliki irama dan kualitas perkembangan yang berbeda. 3. Perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. 4. Perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur dan sedikit demi sedikit. 5. Perkembangan berlangsung pada kemampuan yang bersifat umum menuju pada yang lebih khusus mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. 6. Secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase tetap karena faktor-faktor khusus dapat dilewati secara cepat, sehingga nampak seperti tidak melewati fase tersebut. 7. Sampai batas-batas tertentu, perkembangan suatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. 8. Perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 atas nama Nur Fadila akan memaparkan materi tentang implikasi prinsip-prinsip hukum perkembangan terhadap pendidikan. Manusia pada umumnya berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Perkembangan tersebut dimulai sejak masa konsepsi hingga akhir hayat. Ketika individu memasuki usia sekolah, yakni antara 7 sampai dengan 12 tahun, individu dimaksud sudah dapat disebut sebagai peserta didik yang akan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individu anak. Yang kedua yaitu tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. Yang ketiga yaitu melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan akan diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Secara fisik, anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kondisi fisik sebelum dan sesudahnya. Karakteristik perkembangan fisik ini perlu dipelajari dan dipahami karena akan memiliki implikasi tertentu bagi penyelenggaraan pendidikan. Proses perkembangan biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ, dan lain-lain. Termasuk juga di dalamnya perubahan dalam kemampuan fisik seperti perubahan dalam penglihatan, kekuatan otot, dan lain sebagainya. Dan diperlukan suatu cara pembelajaran yang hidup di dalam arti memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk memfungsikan unsur-unsur fisiknya. Dengan kata lain, diperlukan suatu cara pembelajaran seperti ini tidak saja akan memunculkan kegemaran belajar, tetapi juga akan memberikan banyak dampak positif. Yang kedua yaitu implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual erat kaitannya dengan potensi otak manusia. Potensi otak manusia hanya tampak 8% sebagai pikiran sadar, sedangkan sisanya 92% disebut alam bawah sadar. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa potensi otak manusia yang berkaitan dengan perkembangan intelektual
hanya memuat 8% saja. Untuk itu, perkembangan intelektual pada peserta didik perlu dikembangkan. Proses perkembangan intelektual melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas-aktivitas seperti mengamati dan mengklasifikasikan benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal doa, memecahkan soal-soal matematika, dan menceritakan pengalaman kepada orang lain merupakan proses intelektual dalam perkembangan anak. Yang ketiga yaitu implikasi perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berupa bicara, melainkan juga dapat diwujudkan dengan tanda isyarat, tangan atau anggota tubuh lainnya yang memiliki aturan sendiri. Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan pikiran individu, tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Implikasi perkembangan bahasa pada peserta didik yang pertama, apabila kegiatan pembelajaran yang diciptakan bersifat efektif, maka perkembangan bahasa peserta didik dapat berjalan secara optimal. Sebaliknya, apabila kegiatan pembelajaran kurang efektif, maka dapat diprediksi bahwa perkembangan bahasa peserta didik akan mengalami hambatan. Yang kedua, bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif dalam pergaulan sosial. Jika ingin menghasilkan pembelajaran yang efektif, untuk mendapatkan hasil pendidikan yang optimal, maka sangat diperlukan bahasa yang komunikatif dan memungkinkan peserta didik yang terlibat dalam interaksi pembelajaran dapat berperan secara aktif dan produktif. Yang ketiga yaitu, meskipun umumnya anak SD memiliki kemampuan potensial yang berbeda-beda, namun pemberian lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bahasa sejak dini sangat diperlukan. Yang keempat, implikasi perkembangan kreativitas. Secara umum, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir dan bersikap tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa guna menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap persoalan. Kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karena itu, kreativitas lebih dikatakan sebagai suatu yang lebih inovatif daripada reproduktif. Yang kelima, implikasi perkembangan sosial. Manusia menurut pembawaannya adalah makhluk sosial. Sejak dilahirkan, bayi sudah termasuk ke dalam masyarakat kecil yang disebut keluarga. Ketika kecil, mulanya anak-anak hanya mempunyai hak saja. Di dalam rumah tangga, ia mempunyai hak untuk dipelihara dan dilindungi. Anak-anak yang pada mulanya hanya mempunyai hak saja, berangsur-angsur mempunyai kewajiban. Lingkungan sosial merupakan pengaruh luar yang datang dari orang lain. Selain itu, yang termasuk lingkungan sosial ialah pendidikan. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah pengaruh-pengaruh yang disengaja dari anggota berbagai golongan tertentu, seperti pengaruh ayah, nenek, paman, dan guru-guru. Perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, atau meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Yang keenam yaitu implikasi perkembangan emosional. Emosi merupakan keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif, baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Contoh tentang pengaruh-pengaruh emosi terhadap perilaku individu dalam pembelajaran diantaranya adalah yang pertama, memperkuat dan melemahkan semangat apabila timbul rasa senang atau kecewa atas hasil belajar yang dicapai. Yang kedua, menghambat konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi. Yang ketiga, mengganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Yang keempat, suasana emosional yang
dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di hari kemudian. Emosi mempengaruhi cara belajar anak, yaitu menyiapkan tubuh untuk melakukan tindakan. Reaksi emosional apabila diulang-ulang akan berkembang menjadi kebiasaan. Emosi merupakan suatu bentuk komunikasi. Suasana emosional yang dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. 7. Implikasi perkembangan moral. Moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, bertindak dengan lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi dari itu. Selalu berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemauan keras, berperasaan halus, dan sebagainya, termasuk pula ke dalam moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati sanubari anak-anak. Perkembangan moral anak dapat berlangsung yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar atau salah, baik buruk oleh orang tua dan gurunya. 8. Implikasi perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya memiliki dasar-dasar kemampuan perkembangan moral. Moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, bertindak dengan lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi dari itu. Selalu berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemauan keras, berperasaan halus, dan sebagainya, termasuk pula ke dalam moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati sanubari anak-anak. Perkembangan moral anak dapat berlangsung yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar atau salah, baik buruk oleh orang tua dan gurunya. 8. Implikasi perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peran yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-IQ tinggi, dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan aspek IQ dan IQ saja. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yang menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Berikut ini juga merupakan beberapa implikasi prinsip-prinsip hukum perkembangan terhadap pendidikan, yaitu yang pertama, pengembangan atau penyusunan, pemilihan, penggunaan materi, strategi, metodologi, sumber, evaluasi belajar mengajar hendaknya memperhatikan periode perkembangan peserta didik. Yang kedua, program atau kurikulum belajar mengajar disusun secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Ketentuannya seperti dari sederhana menuju yang kompleks, dari mudah menuju yang sukar. Sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksana prinsip mastery learning atau belajar tuntas dan continuous progress atau maju berkelanjutan. Yang ketiga, sampai batas tertentu, program dan strategi belajar mengajar sekiranya dikembangkan dan diorganisasikan perlakuan atau intervensi yang dapat merangsang dan mempercepat laju perkembangan peserta didik. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kesimpulannya, dalam mencapai kematangan peserta didik ternyata ada banyak prinsip-prinsip hukum yang ada dalam proses perkembangan tersebut. Prinsip tersebut harus dipahami oleh setiap pendidik atau pemimpin dalam pendidikan agar memudahkan pembentukan atau pematangan perkembangan yang dialami oleh peserta didik dan memudahkan pendidik atau pemimpin dalam membuat kurikulum atau program pendidikan yang nantinya sesuai dengan
peserta didik. Adanya keterkaitan antara belajar perkembangan sehingga terjadilah implikasi prinsip perkembangan terhadap pendidikan, diantaranya implikasi terhadap perkembangan biologis dan perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, perkembangan kreativitas, perkembangan sosial, perkembangan emosional, perkembangan moral, dan perkembangan spiritual. Dengan demikian, dengan adanya ciri-ciri perkembangan yang harus diatur dalam prinsip hukum perkembangan tersebut, maka selaku kepala sekolah atau guru harus menyelesaikan program pembelajaran berdasarkan tahapan perkembangan. Adanya keterkaitan antara belajar dan perkembangan sehingga terjadilah implikasi prinsip perkembangan terhadap pendidikan, diantaranya implikasi terhadap perkembangan biologis dan perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, perkembangan kreativitas, perkembangan sosial, perkembangan emosional, perkembangan moral, dan perkembangan spiritual. Dengan demikian, dengan adanya ciri-ciri perkembangan yang diatur dalam prinsip hukum perkembangan tersebut, maka selaku kepala sekolah atau guru haruslah menyelesaikan program pembelajaran berdasarkan tahapan perkembangan peserta didik.